Qul jelaskan olehmu Muhammad, innama hanyalah ana munzirun, aku ini pemberi peringatan. Wa ma min ilahin, tidak ada Tuhan illallahu kecuali Allah, al-wahidu yang esa, al-qahhar yang maha kuasa, Rabbus samawati yang mengatur langit, wal ardi dan bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya, al-azizu yang maha perkasa, al-ghaffaru yang maha pengampun. Qul jelaskan olehmu Muhammad, huwa nabaun azimun, itulah berita yang besar, antum anhu mu'ridun, kalian terhadap berita itu berpaling. Maka naliya min ilmin, tidak ada bagiku pengetahuan, bil malail a'la, tentang golongan yang ada di atas. Idh yahtasimun, ketika mereka berbantahan. In yuha, tidak diwahyukan ilayya kepadaku, illa kecuali annama, bahwasanya ana aku ini nadhirum mubin, pemberi peringatan yang nyata. Inilah ayat-ayat yang berkaitan dengan surat Shad yang ada di permulaan, yaitu mengajak untuk bertauhid, menetapkan kenabian, serta menjelaskan berkaitan dengan tempat kembali nanti. Di sini Allah menjelaskan bahwa jelaskanlah olehmu Muhammad. Allah menyuruh kepada Nabi agar Nabi SAW menerangkan kepada umatnya bahwa innama ana nadhirun atau innama ana munzirun. Aku ini hanya pemberi peringatan, tidak yang lain. Jadi Nabi diutus bukan untuk istilahnya itu untuk mengusulkan keinginan bangsa Arab. Nabi diutus bukan untuk agar mengumpulkan aspirasi bangsa Arab lalu dikemukakan kepada Allah. Tapi Nabi diutus untuk menyampaikan wahyu, karena ia adalah pemberi peringatan. Jadi Nabi diutus bukan untuk memenuhi hawa nafsu keinginan bangsa Arab. Bangsa Arab pun apabila tidak sesuai dengan wahyu, Nabi beri peringatan. Dan memang manusia itu adalah sosok makhluk Allah yang memerlukan peringatan, termasuk diri Nabi sendiri. Jadi peringatan baik untuk dirinya maupun keluarganya, kelompoknya, kabilahnya, sampai kepada penduduk negerinya, dan kepada seluruh umat, kafatan linnas. Jika nabi-nabi yang lain diutus hanya untuk kelompoknya masing-masing, sementara Nabi SAW itu diutus kepada seluruh manusia, kepada kafatan linnas. Jika Nabi itu tidak diutus, kita tidak tahu Tuhan kita yang sesungguhnya itu siapa. Kita tahu bahwa Tuhan kita namanya itu Allah, yang Al-Wahidul Qahhar,
yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, itu berdasarkan keterangan dari Nabi. Dan Nabi pun diberitahu itu oleh Allah melalui malaikat. Oleh karena itu, jika seorang beriman kepada Nabi, mesti beriman kepada malaikat. Dan jika orang beriman kepada malaikat, ya tentu saja harus beriman kepada Allah yang mengutusnya. Jadi itu satu yang tidak bisa dipisahkan. Dan kalau orang beriman kepada Nabi, mesti beriman kepada Quran sebagai sesuatu yang dibawanya. Sungguh aneh orang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada malaikat dan apalagi kepada Nabi. Ada kan satu aliran, namanya aliran ketuhanan yang Maha Esa. Sengaja tidak disebutkan siapa. Yang disebutkan cuma sifatnya. Tuhan Anda itu siapa? Ya Tuhan yang Maha Esa. Ya Tuhan yang Maha Esa itu siapa namanya? Istri Anda itu siapa namanya? Ya perempuan yang berambut panjang. Ya siapa namanya? Yang berambut panjang lah pokoknya. Nu rambutnya panjang teh seueur atuh pan. Ya siapa ini? Yang berambut panjang itu. Jadi Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang siapa namanya? Ternyata Islam jelas menyebutkan qul innama ana mundzirun wa ma min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada kecuali Allah. Setelah Tuhan ditiadakan, yang ada itu cuma satu. Allah. Tuhan yang lain itu tidak ada. Itu yang membuat mereka marah. Dikamanakeun atuh Lata Uzza Manat Hubal. Ai pangeran ngan hiji piraku cenah itu ngurus alam dunya sakieu legana ku saurang. Urang ge sasapu geuningan cenah kulobaan, atuh urang tama. Tong disaruakeun. Tidak boleh disamakan sehingga walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya. Jadi jelas inti dari iman kepada semua itu iman kepada Nabi. Iman kepada Nabi bisa mendorong seseorang beriman kepada Quran. Kalau beriman kepada Quran, pasti iman kepada malaikat yang menyampaikannya. Otomatis kalau iman kepada malaikat, iman kepada Allah. Urusan qada dan qadar hari kiamat kan ada di Quran. Lengkap saja sudah. Iman kita itu rukunnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Yang baik maupun yang jelek, bahwa itu adalah dari Allah. Ya, inilah takdir yang baik, takdir yang jelek. Jelek itu ya menurut kita. Sebab keputusan Allah itu tidak ada yang jelek. Mengapa kita semua ini ada yang tidak sama ya? Ada yang mendapatkan rezeki sekian, ada yang mendapatkan rezeki di bawah. Kenapa tidak sama? Kalau sama ini tentu saja tidak akan ada yang mau menjadi karyawan. Karena semuanya sama. Tapi dengan pemberian yang berbeda, maka seorang ada yang rela menjadi karyawannya, ada yang menjadi tukang sapunya. Itu dikarenakan Allah memberikan rezeki kepada manusia itu tidak sama. Coba kalau semuanya sama. Semua jadi direktur saha itu bawahan orang mata kuliah kabawahan orang teh. Nah, orang disebut bos teh lantaran aya bawahan. Singnya kabawahan teh. Nah, didinya teh bawahan teh lantaran didinya bawahan lantaran kuring bos. Coba lamun didinya bos. Tidak akan ada bawahan, semua jadi bos.
Inilah cara bagaimana Allah mengatur dunia ini. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Zat yang maha kuasa. Kekuasaannya tidak ada yang melampauinya. Rabbus samawati wal ard. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Zat yang mengurus, yang mengatur langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Al-Azizu yang maha perkasa, Al-Ghaffar yang maha pengampun. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jelaskan oleh Muhammad kepada hamba-hambaku yang melewati batas. Jangan putus asa. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa manusia itu jami'a, tidak sebagian, seluruhnya. Seluruhnya. Jadi orang yang merasa berlumur dosa, maka Allah itu maha pengampun. Cuma dalam Al-Quran itu ada dua kata. Ada al-dzanbu, ada as-sayyi'atu. Ada dosa, ada kesalahan, kekhilafan. Kalau dzanbun biasanya yaghfiru, ghafaro, Allah mengampuni. Kalau sayyi'at itu biasanya yukafiru, Allah tutup, Allah halangi. Ada doa yang biasa kita lantunkan, kita kemukakan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Tidak Rabbana kafir anna dzunubana waghfir sayyi'atina, tidak. Tapi Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Kalau sayyi'at kafir. Tapi kalau dzunub igfir, ampunilah dosa-dosa kami. Dan tutuplah kesalahan-kesalahan kami, kehilafan-kehilafan kami. Wa tawaffana ma'al abror. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Nanti banyak sekali ayat berkaitan innal abror lafi na'imin wa innal fujjar lafi jahim. Mengapa kita ingin agar wafat kita ini disamakan dengan orang-orang abror? Nukumah hari abror teh. Kita teh wah moal tesa 2 jam. Itu banyak sekali. Jadi ada dzanbun, ada sayyi'atun. Faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Faghfir lana dzunubana, dzanbun itu adalah hakun min hukukillah. Kalau seorang itu melanggar hak yang diperoleh itu, hak itu oleh Allah sendiri, kepunyaan Allah sendiri, kemudian kita langgar sebagai hambanya. Seperti orang tidak salat, tidak ibadah haji, tidak saum, tidak zakat. Ya, itu kemudian dilanggar. Faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Barangkali kita pernah zalim kepada binatang, zalim kepada tumbuhan, zalim kepada sesama manusia. Maka itu adalah sayyi'atina. Hakun min hukukil ibad. Hakun min hukukil makhluk. Jadi ada dalam percakapan, dalam pergaulan itu kita melakukan kesalahan, melakukan kezaliman, kekhilafan kepada mereka itu. Maka disitulah Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Memang manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa naba'un azimun. Jelaskan oleh Muhammad
mengenai hal itu, mengenai ketauhidan Allah bahwa Allah itu wahidul qahar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar, bahwa tidak ada yang membantu. Jadi bantuanku sasaha. Allah itu Maha Esa, tidak pernah dibantu oleh siapapun. Qul huwa nabaun azimun, itu adalah berita yang besar. Sebagaimana telah diuraikan, ada khobarun, ada nabaun. Khobar itu adalah berita biasa. Tapi nabaun itu ada 3 syarat. Satu itu dzu faidatin azimin. Jadi mempunyai faidah yang besar, yang bisa menghasilkan ilmu dan bisa mengeliminir prasangka dan dusta. Itu adalah berita. Ya, misalnya ada berita di Indonesia, ada tugu di Jakarta bernama Tugu Monas. Itu khobar atau naba. Ya, itulah disebut dengan khobar. Khobar saja itu hal yang biasa saja, berita biasa. Tapi di kota Mekah ada kiblat bernama Ka'bah. Ini adalah khobar biasa atau naba. Di situ ada ilmu, di situ ada faidah yang besar, dan itu bisa mengeliminir sejumlah dusta dan sejumlah prasangka. Apa itu Ka'bah? Bagaimana itu Ka'bah? Lalu berita tentang Ka'bah ini seperti apa? Orang ingin mengetahui bagaimana itu Ka'bah. Katanya ini ada Hajar Aswad. Tarikh tentang Hajar Aswad saja bisa melahirkan ilmu. Begitu. Ada yang barusan katanya ada yang celaka di depan. Kira-kira ini tentu saja itu adalah berita biasa. Tapi berita tentang berkaitan dengan tempat kembali, kemudian setelah kematian itu seperti apa, itu adalah nabaun azimun. Antum anhu mu'ridun, kalian terhadap berita yang di situ ada ilmu, ada faidah yang besar, dan juga di situ bisa mengeliminir sejumlah prasangka dan dusta, ternyata kalian bangsa Arab atau orang-orang Mekah itu mu'ridun, ternyata berpaling. Jadi ada khobar biasa, berita biasa, ada nabaun azim. Nah, cina itu ternyata banyak tai ayam. Tadi ayam masuk, cukup dengan saja. Di Indonesia ada Monas, iya. Tapi ketika orang berkaitan dengan persoalan berita tentang masa depan akhirat, masa depan kehidupan setelah kematian, itu mesti oleh nabaun azimun, oleh berita yang besar, berita yang berat. Dan tidak ada yang bisa menceritakan hal itu kecuali seorang nabi. Bagi nabi, akhirat, surga dan neraka sudah bukan lagi gaib. Bagi nabi itu sudah tidak gaib lagi. Kita juga bisa menceritakan ketika seorang wafat, kemudian dia mau menceritakan, cuma begitu mau menceritakan tidak bisa kembali. Nah, cina itu ya, bercerita tentang kematian itu mesti dari siapa? Ya, katanya dari orang yang mati. Apakah orang yang mati sudah bisa bercerita atau bisa bercerita? Tongsok nerangkeun haji, nah didinya minta can haji, nya tongsok nerangkeun urusan maut, da ustad kita can maut, cenah kitu. Kudu geus maut wae kitu teh. Ya. Aya nu tos maut puluh-puluh tahun
Tekadaria we teu muncul-muncul tak bertahun gitu teh. Jadi bercerita tentang kematian tidak ada yang bisa menceritakan kecuali seorang nabi. Kecuali seorang nabi. Nabi bisa menceritakan. Bahkan beliau menyampaikan bahwa uritun naro fa idza aksaruhan nisa. Diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata kebanyakan kaum perempuan. Ya, kebanyakan ini kaum perempuan banyak di neraka. Ini siapa yang berbicara? Nabi yang berbicara. Kening cenah seueur ibu-ibu ustad di neraka teh sumuhun ngan bapak-bapak sakedik di surga. Jadi kamarana tuh itu. Jadi akur nya. Jadi itu hari ibu-ibu di neraka cenah ai bapak-bapak itu teu raya di surga. Jadi ngagalak di mana tuh itu. Ya. Jadi bagi Nabi itu sudah tidak asing lagi. Bahkan diceritakan ketika Nabi itu Isra Mi'raj bahwa di neraka itu ada yang ususnya keluar. Di neraka itu ada orang yang ususnya itu keluar. Sampai Nabi tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, mereka itu kenapa?" Ini adalah gambaran bahwa kelak itu akan ada seorang yang dia itu menyuruh kepada berbuat baik, tapi dia sendiri tidak berbuat baik. Dia menyuruh untuk tidak boleh dan menjauhi perbuatan tersebut, dia sendiri malah melakukan. Inilah ancaman bagi seorang nabi, bagi seorang kiai, seorang ustadz, seorang pendakwah. Kalau Anda menjadi seorang pendakwah, jangan lagi kalian berdakwah mengajak berbuat baik tapi Anda sendiri tidak melakukannya. Mencegah untuk berbuat jahat tapi Anda sendiri melaksanakannya. Tunggu kelak di akhirat dia akan tak usus nanti hayang keluar mapek kadinya. Jadi ketika seorang itu menjelaskan untuk berbuat baik, dia sendiri harus bertekad bahwa saya pun ingin, bahkan ingin pertama kali berbuat. Nabi kan begitu. Begitu seorang yang mencuri kemudian oleh Nabi dipotong tangannya, maka pada waktu itu Nabi pun menyampaikan, "Lau kanat Fatimatu saraqat laqattu yadaha." Kalaulah seandainya Fatimah itu mencuri, akan aku potong tangannya. Inilah hukum, tidak pandang bulu. Seringkali kita memperlihatkan ketika seorang penguasa itu membikin aturan, membikin undang-undang, ternyata hukum dan undang-undang itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Inilah watak Fir'aun. Fir'aun itu begitu. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Membiarkan anak-anak laki-laki itu, anak perempuan itu dibiarkan hidup dan anak laki-laki dibunuh. Ternyata istrinya, begitu istrinya memelihara bayi laki-laki dari Bani Israel, oleh Fir'aun dibiarkan. Silakan semua anak-anak bayi kamu bunuh, tapi yang ini jangan. No iya macam entau. Maka Fir'aun pun waktu itu tidak menetapkan undang-undang dan hukum kepada istrinya. Nya cenah atuh lamun rek diurusin puguh gitu. Begitu. Sejahat-jahat dan sekejam-kejam Fir'aun, ternyata oleh istrinya itu kalah. Ya, kalah. Ada seorang profesor menjelaskan di depan para mahasiswa-mahasiswi demikian tegas dan killer, tapi begitu datang ke rumahnya itu seakan-akan seekor sapi yang ditendok ku istrina teh. Naon Bapak? Naon? Tidak berkutik, tapi dia di depan mahasiswa-mahasiswinya, waduh killernya luar biasa.
Tapi di depan istrinya itu ngahulang si bapaknya. Padahal dia seorang profesor. Gitu, tidak sedikit. Sieun pisan ku bojona teh. Siga Firaun we. Ya, aduh, gitunya. Ya itulah kalau kita belajar memperhatikan ayat demi ayat, kieu geuningan ya. Jadi ayat itu seringkali kita membuat kita tertawa, mengingatkan kepada kita, ini adalah nabaun azim. Kalau kita ingin berita-berita gitu mah sampah. Tapi ini adalah nabaun azim. Kalau kita tidak ingin dijejali dengan berita-berita sampah, baca Quran. Kalau orang hanya tahu dari berita-berita yang media-media sosial, itu banyak yang sampah-sampah. Ternyata hoax. Tapi Quran ini, akhir-akhir ini Quran ini dibakar. Saya pikir kenapa cuma Quran yang dibakar? Dan dunia tanpa Quran bagaimana? Dunia tanpa Quran itu seperti apa? Ada sebuah buku karangan seorang mu'alaf, saya juga belum baca itu, tapi ada seorang yang pernah baca. World without Islam. World without Islam. Jadi dunia ini tanpa Islam itu seperti apa? Dikira dalamnya itu untuk menafikan Islam, justru ingin mengangkat umat Islam. Umat Islam itu begini, ibadahnya begini, keyakinannya seperti ini. Coba kalau dunia tanpa umat Islam seperti apa? Seperti apa? Yang pergi haji saja berapa kloter? Dari Indonesia saja ratusan kloter. Itu yang bikin pesawatnya kan mereka itu. Yang memanfaatkannya kita. Malah kita tidak boleh membikinnya. Sertifikatnya dipersulit. Padahal kita pun bisa membikin. Ya. Jadi seperti itulah. Coba kalau dunia tanpa Islam itu seperti apa? Dan dunia tanpa nabaun azim, tanpa berita yang dahsyat, berita masa depan, ya. Yang ada kan di televisi dunia dalam berita, tidak ada akhirat dalam berita. Sekilas info akhirat, aduh, terkini. Aduh, sigana hebat lamun aya sekilas info akhirat terkini. Atau akhirat dalam berita. Tidak ada. Di dia mah, waduh, semua itu ada. Akhirat dalam berita. Entong dunia wae urusan berita teh. Tapi ternyata akhirat itu ada. Cuma antum mu'ridun. Kalian itu berpaling dari berita-berita tentang itu. Majarkeun teh Allah, bohong lah. Begitu khayalan. Ini adalah asatirul awalin, dongeng tama. Itu mah dongeng, ya. Itu banyak sekali antum mu'ridun. Padahal nabaun azim. Kita jadi punya ilmu bahwa yang ini tidak kita kerjakan, ini tidak kerjakan. Bukan tidak berani untuk mengerjakan, tapi bagaimana nanti di akhirat itu. Kenapa orang banyak bunuh diri? Karena dia tidak tahu. Disangkanya bunuh diri itu adalah menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah justru awal dari masalah. Seorang punya utang, ditagih wae, dibunuh wae yang meminjamkannya. Kan begitu. Ada karyawan bunuh majikannya. Ada anak bunuh ibunya, orang tua membunuh bayinya dan anaknya. Ini karena mereka itu tidak tahu bahwa disangkanya kematian itu adalah kepunahan. Padahal kematian bukanlah kepunahan, tapi itu adalah awal kehidupan. Dan kita akan lama di situ. Itu adalah kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, mun aya karuwet,
kemudian ada ya kabingung, kasusah, tidak usah kita berpikir terlalu tinggi ya, tapi kita memohon saja kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan untuk menghadapinya. Ternyata oleh Allah diberikan jalan keluar. Sok, hadapi saja. Hadapi saja. Sebab ternyata ya kalau dibukakan jalan keluar oleh Allah, maka tidak ada sesuatu yang sulit. Nu hesek jadi gampang. Maka naliya min ilmin bil malail a'la. Aku, kata Nabi, tidak tahu tentang malaikat dan makhluk-makhluk yang di atas. Idh yahtasimun, ketika mereka itu bercengkrama, ngobrol, berbantahan tentang bagaimana penciptaan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Cik bahasa harita Kangjeng Nabi Adam ciptakan oleh Allah. Nabi tahu tidak? Nabi tidak tahu. Adam tahun mana? Nabi SAW tahun iraha. Ti Kangjeng Nabi Isa wae genep abad. Ai ti Kangjeng Nabi Isa ka Kangjeng Nabi Adam sabaraha ribu tahun. Nabi Nuh wae ribuan tahun. Tapi kenapa Nabi SAW bisa menceritakan apa yang ada pada waktu itu ketika Allah hendak menciptakan Adam? In yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Ini jawabnya. Tidak ada yang diwahyukan kecuali kepadaku, kecuali aku ini diberi tugas untuk memberi peringatan yang nyata kepada hamba-hamba Allah yang terkemudian. Jadi kalau Nabi menyaksikan begini, waktu itu jelas. Tapi ini Nabi tidak menyaksikan, tapi Nabi betiasa ngajelaskeun. Inilah nabaun azim. Makanya setelah ini, di akhir surat ini, Nabi akan menjelaskan bagaimana proses perbicaraan malaikat dengan Allah saat Adam diciptakan. Wallahu a'lam bishawab.